Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 8 ya. Masih di bab 10 yaitu peluang kejadian. Part yang kedua kita akan membahas peluang empirik. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Untuk pembelajaran kali ini, berdoa Ibu Pandu dari sini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini sama dengan minggu lalu, yaitu pada 3.11 dan 4.11. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan peluang empirik suatu percobaan, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dari suatu percobaan. Apa sih peluang empirik itu? Banyak masalah di sekitar kita yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kadang keputusan yang dibuat merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain. Contoh, di sini ada Ani, Risa, Dito, dan Ferry melambungkan dadu sekitar 12 putaran. Karena di sini ada 4 anak ya, masing-masing anak itu 12 putaran, artinya dadu sudah dilambungkan sebanyak 48 kali. Nah, dari 48 kali pelambungan dadu diperoleh catatan mata dadu yang muncul sebagai berikut. Nah, mata dadu 1 muncul sebanyak 7 kali, mata dadu 2 muncul sebanyak 8 kali, sampai pada mata dadu ke-6 munculnya 9 kali ya. Kemudian untuk mencari peluang empirik, nah caranya seperti ini. Rasio mata dadu 1 sama dengan F1 per NP. F1 ini apa? Frekuensi atau banyak muncul mata dadu 1 ya, ditandai di sini maka F1. Kemudian NP ini apa? NP ini adalah banyak percobaan ya, banyak berapa kali percobaan itu dilakukan. Tadi kan sudah disebutkan 48 kali ya. Kemudian rasio mata dadu 1 itu berapa? Frekuensinya muncul 7 kali, maka di sini F1-nya 7 per 48 ya. Itu untuk menentukan peluang empirik mata dadu 1. Begitu juga untuk menentukan mata dadu 2 sampai juga mata dadu yang ke-6 ya. Caranya sama, sangat mudah ya. Nah, jadi apa itu peluang empirik? Peluang empirik adalah perbandingan antara banyak kemunculan kejadian A dengan banyak percobaan yang dilakukan. Peluang empirik dirumuskan sebagai berikut, sama dengan banyak kemunculan kejadian A per banyak percobaan yang dilakukan. Ya, ingat-ingat ya anak-anak ya. Kita bahas contoh soal yang pertama. Benny melakukan percobaan dengan melambungkan 1 uang logam dan 1 dadu. Hasilnya dicatat dalam tabel berikut. Nah, tabelnya seperti ini. Karena di sini melambungkan 1 uang logam dan 1 dadu ya. Pelemparan pertama mata dadu 1 dengan angka itu sebanyak 3 kali, munculnya 3 kali. Mata dadu 2 dan angka munculnya 2 kali. Mata dadu 4 dengan gambar munculnya 2 kali ya. Semuanya sama seperti itu. Kemudian yang ditentukan apa? Yang pertama, peluang empirik muncul mata dadu faktor 12. Yang kedua, peluang empirik muncul gambar atau G dan angka prima. Oke, kita selesaikan, kita bahas bersama. Yang pertama yaitu kita akan menentukan peluang empirik muncul mata dadu faktor dari 12. Faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 6 ya. Masih ingat ya? Nah, karena faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, dan 6, maka peluang empiriknya bisa kita ambil dari sini ya. Ke mata dadu 1 berarti ada 1 dan angka, ada 1 dan gambar ya. Karena tadi dia kan hanya disebutkan mata dadu faktor dari 12. Begitu juga mata dadu 2, berarti ada 2A dan 2G. Ada 3A dan 3G ya, ada 4A dan 4G, dan ada 6A dan 6G. Oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, banyak muncul dadu faktor 12 itu adalah
berapa? 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 3 ya, yang merupakan faktor dari 12. Kemudian kita akan mencari peluang empiriknya. Rumusnya tadi apa? Peluang empirik sama dengan sebentar. Ini untuk mencari, kan kita belum menentukan berapa kali satu uang logam dan satu dadu itu dilambungkan, maka frekuensinya ini kita jumlah semua. Nah, NS sama dengan 30. Habis itu kita mencari peluang empirik. Peluang empirik sama dengan F per NS ya. F-nya tadi 23 didapat dari ini tadi ya, 1A-nya 3, 2A-nya 2 dan seterusnya yang merupakan faktor dari 12. Maka peluang empirik dari muncul mata dadu faktor dari 12 adalah 23 per 30. Kemudian yang B, percobaan muncul gambar dan angka prima. Angka prima itu berapa saja? Ya, ada 2, 3 dan 5. Ya. Maka di sini karena di sini dibatasi hanya muncul gambar, maka angkanya tidak perlu dituliskan ya. Angka prima itu kan dari mata dadu 1 sampai ke 6 yang merupakan angka prima itu 2, 3 dan 5. Maka di sini percobaan muncul gambar dan angka prima ada 2G, 3G dan 5G. Banyak muncul gambar dan angka prima ya. 2G itu sebanyak 1 kali, ditulis di sini. 3G ya, 3G sebanyak 4 kali, ditulis di sini ditambahkan. Kemudian ada 5G, 5G sebanyak 5 kali. Jadi jumlahnya di sini adalah 10. Nah, setelah itu barulah kita bisa menentukan peluang empirik dari muncul gambar dan angka prima. Sama seperti yang A tadi ya, F-nya 10, NS dari semua frekuensi ini dijumlahkan adalah 30. 10 per 30 disederhanakan, sama-sama dibagi 10, maka bisa disederhanakan menjadi 1 per 3. Jadi peluang empirik muncul gambar dan angka prima adalah 1 per 3. Kemudian lanjut contoh yang kedua. Nah, di dalam kantong terdapat 4 kelereng berwarna merah, putih, kuning, dan hijau. Reva mengambil 1 kelereng secara acak dan setelah dilihat warnanya, kelereng tersebut tidak dikembalikan lagi. Reva melakukan pengambilan sebanyak 40 kali. Hasil pengambilannya sebagai berikut. Yang pertama, kelereng merah sebanyak 12 kali. Yang kedua, kelereng putih sebanyak 15 kali, kelereng kuning sebanyak 8 kali, dan sisanya adalah kelereng hijau. Tentukan. Yang pertama, banyak terambilnya kelereng hijau. Yang kedua, peluang empirik terambilnya kelereng hijau. Dan yang ketiga yaitu peluang empirik terambil selain kelereng putih. Penyelesaian dari contoh soal yang kedua, yang pertama yaitu banyak pengambilan kelereng hijau ya. Kelereng hijau tadi kan sisa ya, sisanya kelereng hijau sebanyak berapa kali? Pengambilannya tadi kan sudah diketahui sebanyak 40 kali ya, dikurangi 12, dikurangi 15, dikurangi 8, maka nanti hasilnya adalah sisanya dari kelereng hijau. Oke, kita tuliskan di sini FH frekuensi dari kelereng hijau sama dengan 40 dikurangi 12 ditambah 15 ditambah 8 sama dengan 40 dikurangi 35, maka frekuensi terambilnya kelereng hijau adalah 5 kali ya. Kemudian peluang empirik terambilnya kelereng hijau ya. Rumusnya apa? Sama P hijau sama dengan FH banyaknya kelereng hijau per NS atau banyak keseluruhan kelerengnya. FH-nya 5, kemudian tadi pengambilannya sebanyak 40 kali, maka 5 per 40 disederhanakan menjadi 1 per 8, sama-sama dibagi 5. Kemudian yang C yaitu peluang empirik terambilnya selain kelereng putih. Maka peluang hijau sama dengan frekuensi dari kelereng merah ditambah frekuensi dari kelereng kuning ditambah frekuensi dari kelereng
hijau. Nah, ini harusnya P putih ya, bukan hijau. Nah, maka di sini banyaknya dari kelereng merah itu kan 12, dituliskan di sini kelereng hijaunya 8 dan kelereng hijaunya 5. Ya, NS-nya 40, 12 ditambah 8 ditambah 5 adalah 25/40. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 5. Jadi peluang empirik terambilnya selain kelereng putih adalah 5/8. Itu contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang ketiga. Dalam pelambungan sebuah dadu ada N kali diperoleh hasil berikut. Mata dadu yang pertama banyak munculnya 8 kali, mata dadu kedua masih belum diketahui, mata dadu ketiga 9 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah jika peluang empirik muncul mata dadu 2 adalah 0,1, maka tentukan A. Banyak muncul mata dadu 2, atau kan di sini kan tadi dilambangkan dengan X. Kemudian yang kedua, banyak pelambungan dadu yang dilakukan. Oke, kita selesaikan bersama. Yang pertama, kemunculan mata dadu 2, atau kita mencari nilai dari X ya. Nah, kan tadi sudah diketahui peluang empirik muncul mata dadu 2 adalah 0,1, maka kita bisa menggunakan rumus peluang empirik dari mata dadu 2 ya. Peluang empiriknya tadi kan rumusnya ini, kita substitusikan peluang empirik muncul mata dadu 2 adalah 0,1 sama dengan, karena di sini yang ditanya adalah kemunculan mata dadu 2, maka kita mencarikan nilai X ya. Di sini Ibu tuliskan X, kemudian per banyak percobaan yang dilakukan berarti kan 8 ditambah X ditambah 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ya. Nah, kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan yang ini ya. Oke, 0,1 X per 45 plus X ya. Di sini ada konstanta, ada variabel. Yang konstanta atau angka yang tidak mempunyai variabel dijumlahkan semuanya ya. Oke. Kalau sudah seperti ini dikalikan silang, hasilnya adalah 0,1 dikali 45 plus X sama dengan X ya. Berarti di sini ada 0,1 kali 45 ditambah 0,1 kali X ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang mempunyai variabel X kita pindahkan ke ruas kanan semuanya. Jadi 4,5 sama dengan X, di sini plus 0,1 X dirubah dipindah ke ruas kiri menjadi minus 0,1 X. 4,5 sama dengan 0,9 X. Untuk mencari X bagaimana? Ini 0,9 pindah ruas ke kiri. Yang mula di sini perkalian dipindah ke kiri menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 4,5 dibagi 0,9, maka X sama dengan 5. Jadi banyak kemunculan mata dadu 2 atau nilai X adalah 5. Kita bahas yang kedua, yaitu banyak pelambungan dadu yang dilakukan. Tadi kan X-nya kan sudah diketahui, berapa tadi X-nya? X-nya adalah 5 ya. Maka di sini kita tuliskan 5, atau di catatan kalian bisa ditulis 5. Maka banyak NS-nya adalah dijumlah semua ya. 8 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6, hasilnya berapa? 50. Jadi pelambungan dadu yang dilakukan sebanyak 50 kali. Nah, itu adalah pembahasan mengenai peluang empirik. Nah, saatnya latihan soal. Di sini Ibu punya 5 soal. Silakan dicatat dulu materi yang sudah Ibu sampaikan dan juga contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian baru boleh mengerjakan latihan soal ini. Ibu punya 5 latihan soal, ini baru 2 ya. Untuk mencatat soal bisa di pause dulu video pembelajaran ini. Kemudian di slide selanjutnya ada soal yang ketiga, keempat, dan kelima. Selamat mengerjakan, semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah,
Ibu ucapkan terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Jangan lupa tetap mengikuti pembelajaran minggu depan ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan like video ini ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.